adik-adik sekolah minggu. Yuk kita katakan bersama, aku luar biasa, kamu luar biasa, kita semua anak Tuhan luar biasa. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Duduk yang manis, siapkan hati, lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan Yesus, kembali kami berkumpul untuk beribadah sekolah minggu bersama secara online. Tuhan Yesus, berkati kami anak-anak-Mu ini untuk menjadi anak Tuhan yang taat dan mau dengar akan firman Tuhan. Tuhan Yesus, urapi ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik yang semangat ya mengikuti ibadah sekolah minggu kita hari ini. Oh iya, mari kita belajar sebuah lagu baru. Lagu ini bercerita tentang Naaman yang disembuhkan Tuhan. Nanti kita juga akan belajar kisahnya lebih lagi. Kisah Nabi Elisa dan Naaman. Makanya, duduk yang manis, harus semangat, siapkan hati, dan harus mengikuti ibadah ini sampai selesai. Naaman sakit kusta disuruh Elisa menyelam 7 kali di sungai Yordan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sembuhlah Naaman. Naaman sakit kusta disuruh Elisa menyelam 7 kali di sungai Yordan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sembuhlah Naaman. Tugas pelayanan Nabi Elia di bumi sudah selesai, karena itu Tuhan akan membawanya ke sorga. Tuhan sudah menyiapkan pengganti Nabi Elia dan orang itu bernama Elisa. Nabi Elia menyuruh Elisa meminta sesuatu kepadanya. Nabi Elisa meminta 2 bagian roh dari Nabi Elia. Nabi Elia berkata Elisa akan menerima 2 bagian roh jika dia bisa melihat Nabi Elia naik ke sorga. Tiba-tiba datanglah kereta kuda berapi dari sorga untuk menjemput Nabi Elia. Nabi Elia pergi naik ke sorga dalam angin badai dan Elisa dapat melihatnya. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Seorang pahlawan tentara, sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu sakit kusta, seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, dikirimnyalah pesan kepada raja, Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Naaman dengan gusar sambil berkata, Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar
dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah, dan engkau akan menjadi tahir. Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Elisa menjawab, Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Pergilah dengan selamat. dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya, berkatalah Naaman, Jikalau demikian, hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Adik-adik, mari kita belajar firman Tuhan bersama ya. Ayo yang sudah bisa membaca, bawa Alkitabnya. Nanti kita akan buka bersama ya Alkitabnya. Tadi kita sudah melihat tayangan video kisah Naaman yang disembuhkan. Nah, adik-adik tahu nggak? Naaman itu berasal dari bangsa mana? Naaman bukan bangsa Israel. Naaman berasal dari bangsa Aram. Bangsa Aram adalah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Naaman adalah seorang panglima yang disegani oleh raja dan juga bangsanya. Naaman sedang menderita sakit kusta. Ada seorang anak perempuan dari bangsa Israel yang tinggal dan bekerja di rumah Naaman. Anak ini pernah ditolong oleh Naaman. Walaupun masih kecil, anak ini percaya bahwa di dalam Tuhan ada kesembuhan. Setelah mendengar kabar baik dari anak itu, Naaman pun pergi ke Israel untuk menjumpai Nabi Elisa. Tuhan memakai Nabi Elisa dan anak perempuan yang bekerja di rumah Naaman sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk menyembuhkan Naaman. Walaupun Naaman adalah seorang yang memiliki jabatan tinggi dan dihormati, ia tetap rendah hati, mau taat, serta tahu untuk berterima kasih atas pertolongan Tuhan kepada dirinya. Naaman pun akhirnya percaya kepada Tuhan dan mau menyembah Tuhan. Nabi Elisa adalah seorang yang percaya dan taat Tuhan. Mujizat yang terjadi pada Naaman bukan berasal dari Nabi Elisa, akan tetapi berasal dari Tuhan. Kita juga dapat belajar dari sikap hidup Nabi Elisa. Nabi Elisa adalah seorang yang percaya dan taat Tuhan. Ia melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya dengan segenap hatinya. Bahkan Nabi Elisa menjaga hidupnya untuk tidak sombong ketika Tuhan memakainya. Karena mujizat yang terjadi pada Naaman bukan berasal dari dirinya, melainkan berasal dari Tuhan. Nah, adik-adik yang tadi sudah mempersiapkan Alkitab, mari kita buka bersama ya Alkitabnya. Kita buka dalam kitab Mazmur pasal 96 ayat 7b. Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Inilah yang dilakukan Nabi Elisa. Nabi Elisa mempersembahkan semua kemuliaan hanya untuk nama Tuhan. Walaupun adik-adik masih kecil, adik-adik bisa menceritakan kemuliaan nama Tuhan kepada teman ataupun saudara adik-adik. Kita buka lagi ya dalam Mazmur pasal 96 ayat 3. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Dan juga dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 23 tertulis, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah adik-adik, demikian sekolah minggu kita. Ayo belajar menjadi anak Tuhan yang baik ya. Tetap rajin berdoa dan tetap rajin membaca firman Tuhan. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini, kita kembali buka ya Mazmur pasal 96 ayat 3. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa.
Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa. Hari ini kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Biarlah Bapa, kiranya firman yang disampaikan, firman yang kami pelajari, yang kami terima di ibadah pagi hari ini bisa kami pahami dan kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa atas kemurahan-Mu, atas karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.